Assalamualaikum, selamat malam. Hai semuanya. Mudah-mudahan sudah ada yang bergabung di sini. Kalau misalnya belum, saya coba untuk narok judul dulu ya. Hai, sudah ada yang wave di situ. Hai Fefeang, hai Yudirawan. Hai. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat-sehat semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Aku yakin banget nih pasti banyak di antara teman-teman yang udah nungguin momennya dari tadi Insta live-nya aku sama Dokter Aime. Terima kasih ya sudah bergabung, terima kasih sudah join di sini. Kalau misalnya mau nanya-nanya sama Dokter Aime silahkan langsung aja nanti tulis di kolom Q&A-nya karena aku akan coba untuk bacain terus mudah-mudahan Dokter Aime bisa menjawab pertanyaannya ya. Hai, ada Putri, ada Minar, ada Moya, Zima, hai. Ada Mita juga, halo. Hai semuanya, hai. Udah pada makan malam? Hai dok, aduh aku belum jadi dokter nih kebetulan Satrio. Dokter Aime-nya belum bergabung, ini masih Melani Putria di sini. Jadi nanti sebentar lagi kita akan ngobrol sama Dokter Aime ya. Dokter Aime ini tentu saja akan menjawab semua pertanyaan kita. Dokter Aime Nugroho, SPKJ tentunya. Nanti semua masalah tentang hubungan antara ibu dan anak, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Siapa di sini yang ngerasa keriting? Angkat tangannya. Siapa yang ngerasa udah mulai stres nih kayaknya ngajarin anak PJJ ya nggak sih, pembelajaran jarak jauh. Wah, urusan kitanya sendiri nggak kelar, urusan anaknya juga banyak PR-nya ya kan. Oke, kalau begitu semuanya sudah bergabung. Hai Magdalena, halo. Hai Astuti, hai Nita, hai Sasa. Long time no see. Iya nih, long time no see, kita ketemu malam ini. Hai Kamel, masih suka lari kah? Pastinya masih. Bunga kapan-kapan mau lari sama aku? Kita lari bareng ya, biar sehatnya lahir batin. Oke, Ayah Billy di sini. Oh, nggak hanya ibu, ayahnya juga ada di sini. Hai Ayah Billy, apa kabarnya? Halo. Hai Widiarviano. Hai Indri. Oke, banyak banget nih ternyata yang senasib sama aku ya. Yang anak-anaknya PJJ udah mulai keriting. Terus ini ada Nurul bilang jangan stres ya bunda karena belajar online anak-anak. Hai Desi, hai Yoksoy. Wah, banyak yang sudah gabung. Oke, salam dari Makassar. Nurul Feni, Kamel makin cantik. Terima kasih Satrio. Aduh, nomor sepatunya berapa? Waduh, Aldiko Safardan juga bergabung di sini. Halo cantik, terima kasih. Oke, berasa di pagi hari ya dong Danu. Kita harus semangatnya pagi terus ya nggak sih? Iya, biar langsung nyamber semangatnya aku ke kamu, pasti ketularan dong, ya nggak? Mudah-mudahan ya. Oke, hai, beautiful in white, hai Shelfie. Dokter Aime sudah ada, oke siap kalau begitu. Oke, coba ya, aku cek. Salam kenal dari Surabaya, hai Nurul. Salam kenal kembali, aku coba langsung invite aja Dokter Aime Nugroho SPKJ. Sudah hadir belum ya? Excited banget, aku juga. Semangat pagi, salam dari Bogor. Ya ampun, seger banget dan kakak malam-malam, Masya Allah. Dokter Aime. Halo, selamat malam Melani. Wah, cakep amat sih. Nah, kalah cantik lah sama mantan putri Indonesia. Bisa gitu. Coba nomor sepatu juga, semua orang aja aku tanyain nomor sepatu ya. Dokter. Iya. Sapa dulu ini sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sini. Banyak loh yang udah nungguin Dokter Aime dari tadi nih. Bahkan selamat malam. Aku udah baca ada di postingannya Holistic Care ID yang terakhir, itu banyak yang nanya ke sana. Karena takutnya pertanyaannya nggak kebaca kali ya. Jadi langsung ya udah, gue langsung aja deh nanya di kolom komen. Nah, dokternya cantik, makasih. Bukan aku ya? Melaninya jauh lebih cantik lah. Masya Allah. Yang penting hatinya harus cantik ya dok ya. Bener, itu yang paling penting. Oke, Dokter Aime sudah siap nih untuk menjawab pertanyaan sudah siap. Aku dulu baru pertanyaan teman-teman. Aduh, jadi deg-deg nih. Duduk di kursi panas ini. Aduh, coba apa perlu aku kasih blower kursinya? Aku pakai
Pakai es Oke, batu aja, pakai kulkas. dokter, coba Mm-mm. tolong bantu aku. Wow, ada anak aku juga ikutan join di sini. Shimar, hai Shimar. Dia kayaknya ikutan ini karena memang dia udah mulai tertekan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi supaya anak dan ibu tetap bahagia walaupun di rumah aja gitu ya, kita nggak kemana-mana. Dokter, keluhan yang banyak dihadapi oleh para ibu selama di rumah aja nih ya, khususnya ya selama masa pandemi ini dalam menghadapi atau menangani anak-anaknya, yang dokter temukan apa sih yang paling common? Mm-mm. Jadi biasanya yang paling sering kalau ibu-ibu itu di masa pandemi ini mengeluh mengenai daring, pembelajaran online. Karena Yes. banyak banget yang merasa nggak sabar ya saat harus menemani anaknya untuk belajar. Mm-mm. Kemudian problem yang lainnya juga adalah takut kalau anaknya tertular COVID. Oh, itu juga Sehingga, jadi kepanikan tersendiri ya? iya benar, sampai ada Oh, yang jadi muncul OCD tuh. Jadi sampai anaknya disuruh cuci tangan berulang kali, kemudian ngelap-ngelap barang berulang kali, mandi harus dipastikan sehari sampai dua tiga kali ya, 2 kali pasti wajar ya, tapi setiap kali keluar harus langsung keramas, ganti baju, sampai seperti itu. wow. Mm-mm. Oke. Iya ya, ini Mm-mm. jadi hal yang baru ya yang dokter temukan ya. Maksudnya kan Benar. mungkin sebelumnya masalah parenting, hubungan ibu dan anak mungkin banyak di ranah yang lain, tapi since adanya pandemi ini jadi nambah nih ya. Adanya Mm-mm. kecemasan, kekhawatiran, rasa tidak comfortable, uncertainties gitu kan banyak sekali ya yang dirasakan Iya, oleh kita. benar. Apalagi anaknya sekarang harus belajar dari rumah. Ibunya tiba-tiba ujuk-ujuk jadi guru. Siapa yang gitu ngerasa ini sekarang, angkat tangan. Kita berpelukan virtual ya. I feel you, teman-teman. I feel you. Oke, Dokter Aime, berarti memang ini wajar terjadi. Berarti kita nggak sendirian nih, teman-teman ya. Kita juga Mm-mm. mengalami hal yang sama seperti orang lain juga rasakan. Nah, kalau misalnya gini, zaman sekarang ini kan nggak sedikit ibu-ibu yang bekerja ya. Kebanyakan kayak aku nih multi peran ya kan. Di satu sisi ya kita harus tetap keep up sama kerjaan. Aku harus syuting, siaran radio pagi. Terus misalnya ada kerjaan lagi di malam harinya, aku baru nyampe rumah kayak misalnya jam jam 8 gitu, jam-jam segini nih aku di rumah gitu. Nah, gimana caranya supaya apa ya? Anak dan ibu tetap bisa bahagia walaupun ibunya punya pressure, anaknya juga punya pressure. Gimana, Dok, supaya ketemu? Ya. Jadi kita sebagai orang tua itu nggak mungkin kalau kita menjadi orang tua yang sempurna, orang tua yang perfect itu nggak ada. Sama seperti kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang perfect, anak yang sempurna, juga nggak ada anak yang sempurna. Semua anak pasti ada plus minus, termasuk kita sebagai orang tua, kita juga plus minus. Kita ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Kelebihan kita sebagai orang tua yang bekerja, pastinya kita akan mendidik anak kita untuk lebih mandiri. Itu pasti, karena nggak semua bergantung dengan kita. Itu positifnya. Tapi negatifnya, kita jadi mungkin tidak selalu tahu 100% tentang perkembangan anak. Dalam arti misalnya, oh kok anaknya, misalnya nih kayak kejadian di saya ya, saya sendiri kan bekerja tuh. Anak saya ternyata ada kejadian pada waktu saya bekerja, ada salah seorang asisten rumah tangga saya yang ternyata sempat memukul anak saya. Nah, itu kan Wah, kecolongan tuh saya, ya kan? Misalnya kayak oke. gitu. Jadi kita nggak mungkin sebagai orang tua yang bekerja, kita bisa 100% mengetahui tentang perkembangan anak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah setiap kali kita pulang ke rumah, pastikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak Nah, kita. ini dia. Setuju. Mm-mm. Terus, Karena Dok? itu juga yang akhirnya yang saya lakukan. Jadi ternyata ketika saya pulang, saya dilaporin tuh sama anak saya. Mama, tadi tadi saya habis dipukul gitu. Oh ya, dipukul gimana? Nah, kalau kita nggak menyempatkan waktu untuk komunikasi, kita nggak mungkin tahu kan. Ya kan? Jadi Betul. sempatkan waktu untuk komunikasi minimal deh, paling nggak 15 menit aja. Ya, 15 menit itu nggak banyak loh, teman-teman sahabat ya. Jadi kita punya sehari punya waktu 24 jam, ya kan? Kita anggaplah kita bekerja 8 jam ya, 8 jam bekerja, kemudian 8 jam kita tidur 16 jam. Kita masih ada sisa 8 jam. Mungkin dianggaplah 2 jam kita buat makan ya, buat makan, buat mandi. Masih ada sisa 6 jam. Oke lah, 2 jam buat me time. Jadi kan tadi ada tuh yang nanya, gimana caranya kita perlu bisa
buat me time. Karena kita Hmm. kalau sebagai perempuan kita nggak ada me time, kita juga pasti stres. Bener nggak, Wah, Melanie? bener banget. Setuju. Nah, misalnya kalau Melanie mungkin kalau saya lihat me time-nya Melanie kan lari ya, sukanya lari ya, Wah, olahraga. itu udah Nah, bukan me time lagi, Dok. Itu my spiritual journey time. gitu ya. Iya, jadi memang semua hal yang ada di kepala tuh bisa langsung dengan sempurna tercerna gitu. Ketika saat lari atau sesudah lari itu langsung otomatis pikiran jadi lebih tenang gitu. Mungkin teman-teman yang suka olahraga gitu yang sudah gabung di sini juga pasti merasakan hal yang sama sih. Betapa bahagianya ketika kita memang memiliki sebuah pelarian dalam tanda kutip ya, Pelarian. sebuah pelarian yang positif, bener kan? Benar, Iya benar, dong. benar. Benar, Bener benar, ya, Dok? benar. Nah, Jadi, teman-teman, benar banget. sebentar dokter, maaf, aku mesti mencoba mengingatkan teman-teman dulu kalau bisa nih nanyanya, pertanyaannya kan panjang-panjang nih teman-teman ya. Boleh nggak di kolom Q&A aja, yang ada questionnya tuh, ada question mark, karena kalau teman-teman nanyanya di kolom komen, dokternya jadi nggak kelihatan. Maaf ya, nanti jadi ketutupan sama komen. Kalau boleh aku izin sama teman-teman minta tolong untuk nanya, boleh di kolom question aja, nanti kita coba untuk jawab di sesi Q&A nanti ya. Karena kalau sekarang teman-teman di kolom komen sekali lagi wajahnya dokter nanti ketutupan sama pertanyaan. Makasih ya sebelumnya. Dokter, kita lanjut lagi yuk. Ya, oke. Oke. Nah, gitu ya, jadi memang me time itu dibutuhkan gitu supaya kitanya sehatnya juga nggak sehat badannya doang gitu ya, tapi secara mental kita juga jadi sehat gitu, sehingga Benar. ketika kita berkomunikasi sama anak-anak seperti poin yang pertama dokter bilang tadi, jadinya nyambung gitu. Percuma juga kan nyiapin waktu untuk komunikasi tapi komunikasinya tidak berkualitas, sehingga ya nggak nyampe juga message-nya untuk anak-anak kita, bener nggak? Iya, benar banget. Jadi memang me time itu perlu untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Karena kita menjadi orang tua yang sempurna itu jelas nggak mungkin ya. Seperti tadi yang saya bilang, nggak ada perfect parents, itu nggak ada. Tapi kita bisa menjadi happy parents. Ah, happy parents. Itu pilihannya ada di tangan kita ya, Dok? Ya, benar. Dan salah satu cara untuk menjadi happy parents adalah dengan memulai kita menjaga kesehatan mental kita. Dengan cara apa? Me time, kemudian sharing ya, sharing dengan teman, komunikasi dengan teman maupun keluarga. Karena kalau kita sebagai orang tua, kita hanya duduk diam di rumah mengurusin anak saja, kita jadi seperti khawatirnya seperti katak di dalam tempurung ya. Kita jadi nggak tahu wawasan kan. Jadi kita Ya. perlu juga untuk kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita untuk supaya kita bisa sharing. Selain kita mendapatkan ilmu, kita juga berbagi cerita, kita bisa menceritakan tentang permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita nggak merasa sendiri gitu. Yes, benar banget. Dok, aku penasaran nih, ada satu pertanyaan yang aku ingin tanyakan dari awal sebenarnya sama dokter. Hmm. Kita kan concernnya sama kesehatan jiwanya kita aja ya. Tapi Hmm. kadang kita lupa, anak-anak kita juga sebenarnya mengalami stres. Di saat mereka seharusnya bisa main keluar sama temennya, bisa jalan-jalan keluar Benar. sama kita, ya nggak sih dok? Hmm. 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 Udah pasti itu akan berdampak juga pada kesehatan mentalnya mereka. Cuman sayangnya kita tuh nggak ngeh gitu sama perubahan sikap yang ditimbulkan oleh mereka. Kalau kita kan jelas ya teman-teman, Hmm. stres tiba-tiba nih jerawat satu muncul, ya nggak, ketahuan gitu secara fisik udah ada simptomnya. Tapi anak-anak kita sebenarnya mereka tuh ikut terdampak nggak sih secara jiwa sekarang ini dok? Ya, ya, ya. Itu tadi sebenarnya tadi saya belum selesai itu. Jadi memang salah Hmm, satu masalah yang sering dikeluhkan selain tadi masalah tentang sekolah online, kemudian juga masalah takut tertular COVID. Masalah yang ketiga yang sering dimunculkan adalah merasa terisolasi. Ini tidak hanya pada anak-anak, termasuk juga ke orang tua. Karena kita kan jadi nggak bisa keluar-keluar tuh. Jadi kita merasa kok aku sendirian di rumah. Biasanya dulu bisa pergi main basket atau mungkin kalau anak-anak bisa main di mall, bisa main di tempat yang buat mainan ya, itu kan mereka merasa seneng kan ada hiburan. Sedangkan sekarang mereka harus di rumah saja. Lah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus deteksi dulu nih tanda-tanda dari anak yang mengalami stres. Sebenarnya yang paling paling simple itu kita lihat dia jadi mudah cranky nggak? Mudah ah, mudah marah nggak? Kalau hal sepele dia jadi mudah marah, kemudian jadi
kayaknya kayak anak yang hiperaktif ya. Anak yang hiperaktif sebenarnya itu juga tanda loh kalau anak itu have problem. Karena mungkin dia merasa kurang diperhatikan, ya kan? Karena kan kalau dulu mungkin dia di sekolah ada teman-temannya yang memperhatikan dia, ada gurunya yang memperhatikan dia, sedangkan sekarang ketika dia di rumah aja, kemudian orang tua bekerja, kan dia jadi di rumah mungkin dia jadi sibuk menonton TV kan? Ya kan? Mm-mm. Sibuk nonton TV, nonton YouTube atau nonton video Lihat game, gadget. lihat gadget. Akhirnya dia jadi merasa kurang diperhatikan. Jadi ketika orang tua pulang ke rumah, nih anak kalau dia jadi hiperaktif, lari sana, lari sini, kemudian mungkin mukul, nyubitin atau nendang adiknya, mukul adiknya, sebenarnya itu tanda kalau anak itu nggak bahagia. Karena dia ingin Ya, diperhatikan. ya, betul. Kemudian tanda Kalau yang lainnya, ya, tanda yang gimana dok? lainnya yang bisa jadi juga adalah kalau dia mengalami gangguan makan. Kalau misalnya dia jadi nggak Oh, nafsu makan, itu juga tanda oh, kalau anak stres. kalau Nah, susah tidur gimana dok? benar, susah tidur juga bisa. Nah, ini kejadian sama Shimar anak aku nih. Jadi Mm-mm. beberapa minggu yang lalu dia mengalami kesulitan tidur gitu. Bahkan yang aku jadi terenyuh gitu ya, kasihan ngelihatnya adalah ketika dia mau tidur dia nervous karena dia takut nggak bisa tidur gitu. Jadi aku sampai ngerasa kayak ini kayaknya kurang hiburan gitu. Apakah karena stres banyak sekali tekanan dari sekolah juga yang mengharuskan dia belajar terus, ngumpulin tugas dalam waktu singkat gitu kan, itu juga merupakan sebuah hal yang menjadi stresor buat dia kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, benar. Jadi apalagi kalau anak sekarang dalam kondisi sekarang sekolahnya daring ya. Anak kalau sekolah daring kan otomatis dia lebih banyak di rumah. Jadi nggak ada Mm-mm. kegiatan kan. Terus kita juga mungkin dulu dia biasanya les macam-macam harus keluar. Sekarang di rumah melulu. Dia kan jadi nggak ada kegiatan. Kalau dia nggak ada kegiatan, maka dia mungkin akan bawaannya kurang lelah ya. Karena sebenarnya manusia itu punya energi untuk Mm. disalurkan, teman-teman. Kita selalu ada energi di dalam diri kita. Tergantung kepada kita, kita mau menyalurkan energi kita itu ke arah mana? Ke arah positif atau ke arah negatif. Mm. Nah, misalnya kalau kayak Melani kan dia disalurkan ke arah yang positif tuh. Melani lari kan, olahraga Mm. gitu. Nah, anak-anak dia mungkin bingung, dia harus menyalurkan energinya kemana. Karena yang dulunya biasanya aktif, dia jadi nggak bisa aktif. Akhirnya dia karena kurang bisa menyalurkan energinya, makanya malamnya jadi kurang capek. Akhirnya jadi nggak bisa tidur. Kurang capek ya. Oke Shimar, Bener. besok kamu harus lebih capek. Oke. Oke, jadi itu ya sebenarnya ya yang tadinya anak-anak, tapi kan memang iya ya, anak-anak kan energinya banyak banget ya dok. Iya Bener. kan? Kita inget banget Bener. saat kita masih kecil itu kerjaannya emang main, belajar, tidur, makan, bolak-balik Mm-mm. gitu aja. Dan memang kita Sampai banyak bosen ya. sekali penyaluran apa? Dulu kalau saya masih kecil, saya tuh bosen ngerasa kok hidup ini kok sehari-hari kok cuman makan, tidur, Wah, belajar. dok kan nggak ngerasain main. Oh ya main juga, main juga. Wah, dok, aku dulu mah ya sampai disuruh pulang sama mama kalau maghrib. Oh ya, Soalnya kerjaannya nyari encu so itu apa? sama main layangan. Emang Oh anak zaman dulu tuh kayak hiburannya lebih banyak ya dok. ya bener. Kalau orang zaman dulu, anak orang zaman dulu itu mungkin mereka aktif di dunia nyata. Kalau yang saya lihat anak-anak sekarang ini lebih aktifnya di dunia maya. Nah itu dia tuh benar-benar. Nah ada hubungan dengan pertanyaan aku berikutnya. Anak-anak sekarang aktif di dunia maya, artinya lebih banyak terpapar media sosial salah satunya. YouTube juga anak-anak punya akses lebih mudah sekarang ke YouTube ya kan. Kadang-kadang jadi dilematis juga nih dok. Kita di satu sisi melarang anak-anak kita untuk terpapar gadget terlalu lama. Tapi di sisi lain, kitanya juga nggak punya waktu. Jadi kadang-kadang kita kayak, oke lah kamu lihat dulu gadget deh sementara mama mau kerja dulu gitu. Hal-hal seperti ini yang berulang kan akan menjadi sebuah hasil yang kurang baik untuk perkembangan anak-anak kita gitu. Menurut dokter Aime enaknya gimana ya? Kadang-kadang jadi buah si malakama gitu, gadget dibutuhkan, tapi kadang-kadang juga jadi pembenaran untuk ibunya. Mm-mm. Jadi ini memang seperti buah si malakama. Anak-anak generasi sekarang ini kita sebutnya generasi alpha ya. Kalau sudah selesai milenial, generasi Z, kemudian kita masuk ke generasi alpha. Memang salah satu ciri dari generasi alpha, mereka akan teknologi sangat-sangat terpapar dengan teknologi dari awal. Nah,
ini mau tidak mau, meskipun kita hendak menolaknya, mau tidak mau, mereka harus dan akan dan pasti terpapar dengan teknologi. Dan mereka harus beradaptasi dengan itu loh. Kalau kita terus-menerus melarang dia untuk tidak terpapar dengan teknologi, maka dia nanti takutnya dia akan kalah dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, ada suatu cerita. Jadi pada waktu awal-awal kita mulai booming tentang adiksi gadget ya, ada salah seorang profesor itu yang pernah bilang begini sama saya. Jadi kita sekarang takut ketergantungan gadget. Itu sama seperti pada zaman dahulu ketika kita itu ditemukan kertas dan bolpen. Ketika itu anak-anak terus-menerus menulis dan menggambar, mencoret-coret, dan orang tuanya waktu itu merasa kenapa kok dia terus-menerus membaca komik ataupun menulis, mencoret-coret yang terpapar dengan tulisan. Sehingga orang tuanya sering pada waktu zaman dahulu melarang jangan banyak-banyak baca majalah, jangan banyak-banyak baca buku, jangan banyak-banyak baca komik. Karena takut kalau anaknya ketergantungan terhadap hal tersebut. Nah, itu sebenarnya sama relevan dengan kondisi kita di masa sekarang. Ketika anak-anak kita mungkin sering terpapar dengan teknologi. Mau tidak mau, kita harus bisa menerima bahwa itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Tapi kita tetap harus mengkontrol. Bukan berarti dibiarkan, dibebaskan, tapi tidak terkontrol. Juga bukan berarti kita larang, sehingga dia tidak bisa terpapar dengan gadget. Jadi tetap harus ada kontrolnya. Kita yang tentukan, kita mau kasih waktu berapa jam. Tapi sebenarnya kalau standar dari WHO sendiri, Melanie, itu kalau untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, itu dilarang menggunakan gadget sih. 0 sampai 1 tahun, jadi bayi ya. Gadget sama sekali itu nggak boleh, TV juga nggak boleh. Kemudian anak usia 1 sampai anak usia TK ya, 1 sampai 5 tahun itu boleh menonton TV 1 jam. Anak usia SD 6 sampai 12 tahun itu boleh menonton TV 2 jam. Kemudian anak usia SMP itu boleh main video game yang tidak terkoneksi ke internet. Jadi misalnya kayak PlayStation atau Nintendo itu kan nggak terkoneksi ke internet kan. Itu boleh diperbolehkan main selama 1 jam. Kemudian anak-anak usia SMA baru diperbolehkan, SMA ke atas baru diperbolehkan untuk berhubungan dengan internet. Karena yang dikhawatirkan tuh internet kan ada video porno ataupun ya. Dan kemarin juga sempat ada kejadian itu, salah satu pasien saya itu yang terkoneksi ke internet, anak usia SD, dia pakai Instagram, kemudian dia jadi korban pedofilia. Jadi dia disuruh membuka, iya, dia sampai disuruh menunjukkan kemaluannya di foto, disuruh kirim, dan ternyata itu korban pedofil. Makanya kita harus hati-hati. Sebaiknya kalau anak-anak, iya, memang serem. Untungnya ketangkep sih pelakunya. Alhamdulillah. Oke, baik. Dok, jadi memang kita lah ya yang memegang kontrol ya, karena kan anak-anak juga sebenarnya menggunakan gadget itu kan atas izin orang tua ya. Artinya, mungkin bisa nggak dok, kalau prakteknya gini, kita kasih tahu aja ke anak, misalnya anak aku nih ya, Shimar, ini handphonenya punya mama pinjemin ya. Jadi artinya ketika suatu waktu gitu ya, aku ingin minjem handphone tersebut, ingin membatasi handphone tersebut dari paparannya dia gitu ya, itu aku bisa dengan lebih baik gitu mintanya sama dia, atau gimana menurut dokter? Apakah harus ada komunikasinya dulu sebelum kita memberikan gadget, atau sebelum anak-anak bisa mengakses sosial media misalnya? Ya, itu benar sekali. Jadi kalau kayak saya, Melanie, saya juga tidak pernah memberikan handphone saya ke anak saya. Karena anak saya udah tahu kalau ini handphone mama. Dan di dalam handphone saya tidak pernah saya install game. Seringkali orang tua itu bilangnya, aku nggak mau anakku ketergantungan game, tapi yang installin game juga orang tua sendiri loh. Benar nggak? Orang tuanya di handphonenya orang tua ada gamenya gitu ya? Iya, ada gamenya untuk anak-anak. Jadi kalau pas anaknya cranky dikasih handphone yang ada gamenya. Tapi kalau kemudian anaknya jadi ketergantungan, orang tuanya komplain gitu kan. Nah, ini disesuaikan dengan usia. Jadi kembali lagi karena memang anak kita nanti
akan menjadi anak yang sudah pasti akan terpapar dengan teknologi. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan usianya dia. Kayak anak saya kan masih usia 3 tahun, jadi masih belum disarankan untuk memakai gadget game. Jadi makanya saya di handphone saya nggak mau download untuk game sih. Karena menurut saya ya, Baik, saya nggak mau dia ketergantungan gitu. baik. Mungkin ini kali ya, anak-anak itu kan kayak sponge ya, Dok ya. Dia menyerap semua yang dia lihat, semua yang dia dengar gitu. Nah, ketika orang tua ngasih batasan ke anak mengenai penggunaan gadget, tapi saat kita ngelarang anak menggunakan gadget atau membatasi waktunya, kita malah lagi sibuk main gadget. Ya nggak sih, Dok? Bener Jadi anaknya juga kayak, banget. lah, mama pakai gadget gitu. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Jadi, teman-teman perlu menentukan apa batasan kapan dia boleh pakai gadget dan kapan tidak boleh. Misalnya kayak saya ya, saya kalau di meja makan, saya tidak pernah membiasakan anak saya untuk pakai gadget sambil makan. Tapi kalau saya lihat banyak orang tua yang kalau pas anaknya rewel nggak bisa makan tuh dikasih gadget biar anaknya diam sambil makan gitu. Kalau saya kalau di rumah saya nggak pernah membiasakan itu. Kalau makan ya udah dia makan dan dia dibiasakan untuk makan sendiri. Dia udah lihat makanannya, ayo makan gitu. Nah, itu jadi dari orang tua sendiri yang perlu menentukan kapan boleh anak pakai gadget dan kapan tidak boleh. Misalnya, oh kalau udah waktunya senggang tuh, udah sore, udah mandi, anak-anak mau pakai gadget, boleh. PR-nya udah selesai, boleh 1 jam, misalnya kayak gitu. Tapi jangan dikasih yang mana dia dari pagi sampai malam gadget terus. Tuh. Yes, yes. Itu tuh teman-teman terjawab ya. Jadi orang tuanya harus menjadi cerminan. Jangan harap anaknya mau menuruti apa yang kita sampaikan ketika kitanya aja nggak bisa nyontohin hal yang baik gitu kan. Walaupun sulit, tapi aku yakin teman-teman pasti bisa mengendalikan semuanya gitu dengan baik. Karena percayalah, orang tua tetap menjadi guru yang terbaik buat anak-anak. Betul ya dok ya? Bener banget. Dan teladan yang paling penting. Karena orang Dan tua itu teladan, role model. panutan. Betul, karena pertama kali yang mereka lihat ya orang tuanya sendiri gitu ya dok ya. Oke, Hmm. dokter, ini aku amazed banget sih dok. Pertanyaannya banyak banget. Aku udah lihat di kolom question, ini ada 99 pertanyaan. Aku nggak Oh tahu my bisa God. sampai pada subuh nih kalau aku tanyain ke dokter semua. Jadi aku akan pilih ada beberapa pertanyaan ya, yang tentu saja ini merupakan pertanyaan pilihan. Jadi teman-teman mohon maaf banget kalau misalnya aku nggak sempat membacakan. Jangan marah ya, aku akan mencoba memilih ada beberapa pertanyaan nantinya. Satu lagi pertanyaan dari aku, dok. Dokter, dukungan moral yang bisa kita lakukan supaya anak-anak misalnya ketika mereka lagi cranky, mereka lagi bad mood, apa sih, gimana sih cara yang paling praktis, dok? Kalau anak lagi cranky, lagi bad mood ya, lagi tantrum begitu ya maksudnya ya. Oke. Kalau dia lagi marah, kita bisa coba untuk memeluk dia. Ya, misalnya dia marahnya marah banget. Oke, kita peluk ya. Pelukan itu yang erat ya. Tapi kata-kata kita harus lembut. Jadi misalnya kita pakai kata-kata positif. Misalnya tadi anaknya Melanie siapa namanya? Shimar ya. Shimar. Ya, kita peluk ya. Shimar, Shimar tenang ya. Shimar tenang. Misalnya dia, gitu. Peluknya yang erat. Tetap dipeluk erat. Shimar tenang. Shimar tenang. Shimar ambil nafas gitu. Untuk tenang dulu ya. Kemudian setelah itu kita bisa tanyakan 3 hal. Karena anak-anak itu kan sebenarnya ini sama sih dengan orang dewasa. Kita kalau marah, kita itu akan cenderung untuk mengekspresikan emosi kita. Tapi kita nggak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya yang membuat kita marah. Jadi prinsip dari kita anger management adalah explain, not express. Ya, jelaskan. Explain, not express. Yes, jelaskan apa yang membuat anak kita marah. Jadi kita bantu dia untuk menjelaskan, bukan mengekspresikan marah. Termasuk kok kita sih orang tua sih. Kita kalau ekspresi marah mungkin kita banting barang, atau mungkin kita teriak ya, atau minggat, mungkin kita minggat, atau mungkin kita ngeblok handphone. Itu sebenarnya Minggat? ekspresi marah kita. Iya, Ya kan? Minggat. Ya itu sebenarnya ekspresi marah, tapi kita mungkin lupa untuk menjelaskan mengapa kok kita marah. Jadi 3 hal yang perlu kita sampaikan yaitu saat kita marah, termasuk kita ngajarkan anak kita ya kalau pas dia lagi cranky. Yang pertama, akui perasaan. Ya.
Jadi misalnya pas anaknya lagi cranky, kita tanya, Shimar, Shimar kenapa? Shimar merasa apa? Wah, dia teriak-teriak. Oke, kita bantu. Shimar marah, Shimar sedih. Kalau dia nggak mau ngomong ya, kita bantu untuk bantu dia menjelaskan perasaannya. Oh iya, Shimar sedih, misalnya gitu. Oh, berarti dia udah bisa menjelaskan. Udah 1 poin udah dapet tuh. Akui perasaan. Kemudian poin yang kedua, penyebabnya apa? Kenapa? Hmm. Shimar marah kenapa? Gitu. Hmm. Shimar marah kenapa? Kalau dia nggak bisa menjelaskan, baru kita pancing. Oh, Shimar marah soalnya mainannya direbut. Gitu. Hmm. Misalnya gitu ya, kalau dia nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga, maunya bagaimana atau result hasil yang diharapkan. Misalnya, terus Shimar maunya gimana? Shimar mau apa? Shimar maunya gimana? Jadi langsung pakai kalimat positif ya. Kalau ternyata dia masih nggak bisa menjelaskan, kita bantu untuk menerjemahkan keinginan dia. Kita bilang, oh Shimar maunya gantian ya mainannya ya. Ya nanti mainannya gantian ya. Gitu. Jadi akui perasaan, penyebabnya apa, maunya bagaimana. Itu tadi ada yang komentar APM ya dok, ya benar. Itu ikut IG live saya yang sebelumnya. Jadi APM, APM tuh apa? Boleh dijelasin dok? akui perasaan, penyebabnya apa, maunya bagaimana. APM. Maunya bagaimana? Oke, Mm-mm. nice. Ya, Mm-mm. ya, ya, ya. Keren. Makasih ya dok ya. Iya, Wah, ini bisa jadi sama-sama. tips gitu banget buat kita ya teman-teman ya. Mungkin juga gini kali dok ya, untuk bisa ngejagain moodnya anak, kitanya juga harus bisa mengarahkan, selain tadi dukungan moral kan yang dokter sampaikan, kita juga harus bisa mengarahkan anak untuk bisa menjalankan gaya hidup sehat. Seperti Mm-mm. contohnya, kitanya juga support teman-teman, makan makanan sehat, ya kan? Olahraga yang teratur sama anak, karena ketika kita olahraga, hormon endorfin kan keluar nih, jadi lebih happy, keringetan. Nah, itu anak-anak pastinya akan menjadi lebih bahagia. Dan asupan vitamin C, karena memang menurut jurnal sudah terbukti vitamin C ini berpengaruh pada moodnya kita. Jadi kalau kita lagi Benar, bad mood, kita minum vitamin C, bener ya dok ya? benar, benar. Nah, Jadi ada itu beberapa bisa. vitamin. Mm-mm. Gimana dok? Jadi ada beberapa vitamin yang memang terbukti bisa membantu kesehatan mental. Salah satunya memang vitamin C. Dan setahu saya ester C itu dia merupakan ester vitamin C sehingga aman buat penderita lambung. Karena kan Nah, banyak tuh kalau kita lagi stres, kita kan bawaannya lambung kita kan asam lambungnya sering kali naik ya. Jadi kita sering kali mual. Nah, padahal kita lagi kurang fit nih, apalagi di tengah pandemi COVID ini, kita kan harus memastikan imunitas kita terjaga ya. Jadi ester C itu bisa menjadi salah satu pilihan karena dia ester vitamin C. Jadi nggak bikin lambung kita asem gitu. Dan kita bisa menjaga imunitas. Kemudian juga vitamin B dan vitamin D serta kalsium itu juga membantu. Zinc dan magnesium juga. siap. Terima kasih dokter. Sekarang saatnya aku teman-teman untuk mencoba menjawab semua pertanyaan dokter yang jawab, aku yang bacain pertanyaannya maksudnya. Kita lihat dulu ya. Di sini sudah ada yang masuk dari Fuji Nainggolan. Fuji tanya gini, apakah dengan kondisi Zoom fatigue, capek ngeliat Zoom terus, apalagi PJJ ya, bisa mempengaruhi mental health-nya si kecil di tengah pandemi seperti selama ini? Anakku PJJ-nya, Zoom-nya mulai dari jam setengah 8 sampai jam 11:15 gitu lah ya. Dan itu ada istirahatnya sih. Tapi apakah berpengaruh ke kesehatan mentalnya, dok? Iya, kalau yang saya lihat sekarang, problemnya ya, yang saya lihat dari pasien-pasien saya, banyak sekali dari anak-anak itu yang ketika Zoom, kalau anak usia prasekolah yang TK, nggak tahu, Simar umur berapa kalau Melani? Shimar umur 9, kelas 4 SD. Oke, 9 kelas 4. Oke, itu harusnya udah lebih bisa fokus. Tapi kalau kayak anak saya yang anak masih usia prasekolah, itu biasanya nggak bisa duduk tenang. Jadi dia sustain attention, kita bilang sustain attention span. Jadi eh, jarak lama dia bisa mempertahankan atensi itu nggak bisa panjang. Jadi makanya kalau anak usia prasekolah, Zoom meeting itu pasti melelahkan. Karena dia nggak bisa fokus, dia pasti bawaannya mau lari sana sini. Seiring dengan anak semakin usianya bertambah, dia akan lebih bisa panjang attention span-nya dia.
lama dia mempertahankan waktu. Tetapi yang sering kali jadi problem di pasien-pasien saya, anak yang usia SMP ke atas itu seringkali saat melakukan pembelajaran jarak jauh, itu mereka seringkali nyolong-nyolong tuh lihat YouTube, main game. Nah, itu yang seringkali menjadi problem. Jadi, capek nggak sih Zoom? Ya capek, tapi kembali lagi sebenarnya tujuannya ini kan supaya bisa transfer ilmu, kan. Nah, dipastikan aja bahwa selama Zoom itu transfer ilmunya dapat dan dia juga bisa fokus, nggak malah main game gitu. Kalau Oke. bisa membuat stres nggak? Yang bisa membuat stres itu kalau ketika dia merasa nggak pede karena nggak dapat transfer ilmunya, sehingga dia jadi cemas gitu. Oke, siap. Terima kasih sudah terjawab tadi pertanyaannya ya, mudah-mudahan. Puji Nainggolan. Sekarang aku mau nanya yang berikutnya, ada Setia Anggrea. Dokter, ada nggak sih makanan yang bisa menurunkan rasa cemas untuk ibu dan anak? Nah, ada nggak nih makanan Hmm. magic, dok? Ya, eh, Paling nggak ada bisa sih. bisa nurunin sedikit lah ya, tensionnya kita gitu. Ya, bisa. Jadi yang disarankan adalah vitamin. Makanan itu pisang. Karena pisang itu Ah, kaya akan triptofan. Dan triptofan itu adalah prekursor dari serotonin. Serotonin itu hormon happy. Jadi bahan dari pembentuk hormon happy itu dari triptofan. Dan kandungan triptofan di dalam pisang itu banyak banget. Kemudian oke. makanan yang lainnya yang disarankan adalah kacang-kacangan. Seperti kacang almond, Kacang-kacangan. yes, Oke, kacang apa nih mente, kacang-kacangannya, apa jenisnya? kacang almond, kacang mente, kacang kedelai, kemudian kacang ijo itu juga bagus. Oke, Nah, oke. kemudian coklat. Kalau coklat, Yes, nah, coklat. Karena coklat itu mengandung theobromine dan kafein. Jadi kafein itu bisa bikin dia jadi semangat, tapi jangan berlebihan ya, karena kalau berlebihan, ntar jadi nggak bisa tidur kalau malam. oke, oke. Nah, itu tuh ya beberapa Oh, jenis sama satu makanan lagi. yang bisa apa-apa-apa. Satu lagi, yogurt. Yogurt itu ternyata bisa membantu kita untuk lebih happy karena probiotik itu membuat kesehatan lambung kita terjaga dan ternyata saat kesehatan lambung kita terjaga, kita juga bisa jadi lebih happy gitu. Oke, nggak ada apa gitu nasi goreng, jengkol balado, ya, yang Kalau enak-enak itu my gitu ya. itu my Maksudnya, itu my happy food itu. Nasi maksudnya Padang ada rasa. apalagi. Oke, oke. Ya, jadi itu sebenarnya bisa teman-teman akses juga ya di Google juga udah banyak kali ya, Dok, artikel literatur mengenai makanan yang bisa sedikit menurunkan kecemasan kita. Tapi ingat ya, teman-teman ya, makan kacangnya jangan satu toples, Mm-mm. asam urat. Nah, Nanti itu ada yang komentar tadi. Pisang sama kacang itu mah buat titik-titik-titik, mah buat monyet ya. nah, membuat apa sih? Membuat Bukan mah anu buat ya. monyet maksudnya. Oke, baik. Oke, sekarang gimana, masih ada waktu nggak kita? Sudah habis? Oke, teman-teman, begini, supaya kita win-win solution nih, win-win solution ya kan? Supaya teman-teman happy, dokter happy, aku minta tolong kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti dokter Aime boleh nggak jawabin? Nanti teman-teman dari Holistic Care ID yang akan bantu untuk share ke penanyanya. Boleh? Boleh, boleh. Kalau saya boleh aja. Boleh ya? Hmm. Soalnya tahu nggak, dok, ada 125 pertanyaan. Waduh, ini ngalang-ngalain ujian waktu saya kedokteran ini. Baru kali ini aku Insta Live, baru kali ini aku lihat ada pertanyaan di atas 100, teman-teman. Luar biasa loh. Dokter keren banget. Jadi aku minta maaf, teman-teman. Maaf banget karena memang nggak bisa dibacain semuanya. Nanti dokter Aime akan coba jawab satu-satu. Kita akan share, kita akan langsung balesin ke teman-teman berdasarkan alamat Instagramnya, nanti dibantu sama tim dari Holistic Care. Boleh ya? Mohon maaf, mohon pengertiannya. Terima kasih banyak karena waktunya kita terbatas banget. Kita harus bikin 2 sesi kayaknya, dokter ya. Gimana teman-teman? Iya, Setuju? Wing wing. Setuju ya? Bikin 2 sesi, siap. mata aku udah kebanyakan. Oke, oke, baik. Aku akan bacakan hadiahnya, itu adalah masing-masing 100.000 rupiah untuk 4 pertanyaan terpilih. Tadi kan baru ada 2 pertanyaan ya. Nanti akan Hmm. dipilih lagi sama teman-teman dari Holistic Care ID.
Nanti silakan langsung hubungi Holistiker ID juga. Teman-teman dari Holistiker ID boleh ya dibantu lewat DM ya kepada para pemenang. Apabila yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan coba di-share juga ke Dokter Aimee. Nanti akan dijawab, mudah-mudahan bisa langsung kembali ke teman-teman. Karena kebanyakan pertanyaannya ini memang semuanya Mirip-mirip ya? relevan dengan apa yang kita alami. Ya bener teman-teman ya. Gila, ini sih masalah gue banget. Pasti teman-teman ngerasain hal itu kan. Aku juga. Jadi, maaf kalau pertanyaannya nggak terjawab, kita bikin lagi nanti sesi 2-nya. Oke? Oke, siap. Oke, sebutin aja nama pemenangnya gimana nih? Aku sudah bisa langsung sebutin nama pemenangnya. Sebentar ya, aku harus pastikan dulu ke tim dari Holistic Care. Diumumkan di sini apa di mana pemenangnya? Oke, sebentar, sabar. Diumumkan di mana pemenangnya? Aku coba untuk koordinasi dulu sama tim Holistic Care ID. Karena pertanyaannya banyak sekali, jadi yang ada kita harus bisa memilih dari semua pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Mungkin bisa langsung kita bilang aja ya di account-nya Holistiker ID gimana? Boleh ya? Mungkin ini kan nanti akan aku save, aku taruh di IGTV-nya Holistiker ID. Gimana kalau misalnya apa? Benar. Nanti di IGTV ini akan diumumkan sekaligus nama pemenangnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana aja ya. Siap? Ya, jangan marahin aku ya, karena yang milih bukan aku. Buang body. Oke, baik. Terima kasih sudah ikutan teman-teman. Ketemu lagi di sesi kedua sama Dokter Aimee. Asik atur Melanie Putria. Nggak apa-apa deh ya. Makasih banyak ya Dokter Aimee sekali lagi. Ya, terima kasih banyak Melanie Putria sudah berkenan untuk IG Live bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini, yang rame banget. Iya, bener banget, udah bikin acara kita jadi seru, jadi nggak bosenin gitu kan kalau dengar banyak pertanyaan. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada Holistic Care. Terima kasih Dokter Aimee, terima kasih semuanya. Melanie Putria sekalian pamit juga ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ingat 3M-nya, dan minum terus asupan vitamin C-nya untuk bisa ngejagain kita dari berbagai macam penyakit. Setuju? Setuju. Dan semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Selamat malam.